Oke, kita lanjutkan di pembahasan soal kali ini. Pembahasan tentang asas Black ya. Jadi pertama-tama kita lihat dulu ya hukum kekekalan energi atau asas Black ya. Di kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima ya. Atau Q lepas ya. Q lepas sama dengan Q terima. Q masih menggunakan persamaan yang untuk kalor untuk perubahan suhu ya, yang kita bahas asas Black di sini. Jadi anggap saja misalnya Q lepas itu keadaan pertama dan Q terima itu keadaan kedua atau benda kedua. Jadi M1 kali C1 sama dengan delta T1 sama dengan M2 kali C2 kali delta T2, dimana Q itu kalor, satunya joule, M itu massa, satunya kilogram, delta T itu perubahan suhu, itu satunya Kelvin, tapi nanti kita di perhitungan memakai derajat Celcius. Sama aja karena untuk perubahan suhu. Kemudian C itu kalor jenis ya, satuannya joule per kilo kali Kelvin. Oke, untuk pembahasan soal kali ini untuk asas Black ya. Jadi di sini itu kita lihat dulu soalnya. Jadi di soal kali ini itu ada aluminium ya, aluminium yang nantinya dicelupkan ya ke air yang suhunya 20 derajat Celcius ya. Jadi ada aluminium, masanya ya 200 gram, suhunya 90 derajat, kemudian akan dijatuhkan ya ke bejana yang berisi air 100 gram air, suhunya 20 derajat Celcius. Kemudian dengan mengabaikan pertukaran kalor terhadap lingkungan sekitar dan kalor yang diserap bejana, kemudian kita diminta hitung suhu akhir campuran itu berapa nanti. Kemudian diketahui juga ya kalau jenis aluminium itu 900 joule per kilo kali Kelvin, kemudian kalau jenis air itu 4200. Dari soal ini pertama-tama kita data dulu ya, keterangan soal data dulu. Jadi benda 1 kita kelompokkan untuk aluminium, kemudian benda 2 kita kelompokkan untuk air ya. Jadi M1 200 gram, C1 900, T1 awal ya itu 90 derajat, kemudian untuk M2 100 gram, C2 itu 4200, kemudian T2 awal ya itu 20 derajat. Untuk suhu yang dicampur ya dari 90 derajat ya, kemudian benda yang kedua ya air itu 20 derajat, kemudian dicampur, nanti akan menuju ke suhu campuran ya, itu berada di tengah-tengah suhu terendah dan suhu tertinggi. Suhu terendah itu kan 20 derajat Celcius, kemudian suhu tertinggi kan 90 derajat Celcius. Jadi suhunya nanti antara 20 sampai 90 derajat ya. Jadi kisarannya ya, kisaran suhu campurannya. Nanti jadi suhu campurannya di sini. Untuk delta T1 ya. Itu karena suhu campuran kita anggap dengan variabel X ya. Jadi untuk perubahan suhu T1 itu berarti 90 kurang X ya, derajat Celcius ya. Kemudian untuk delta T2 itu karena X nya pasti lebih tinggi dari suhu awal yang paling rendah ya, T2 awalnya, berarti nanti X min 20 derajat Celcius ya.
Celcius, derajat Celcius. Nah, nanti kita tinggal masukkan ke persamaan dari asas Black yang tadi kita udah bahas ya. Yang ini kita tinggal masukkan ke persamaannya. Nah, oke, kita masukkan ya. Q1 sama dengan Q2 ya, berarti Q1 itu berarti Q lepas ya, karena suhunya lebih tinggi dia melepaskan kalor. Kemudian Q2 itu menyerap kalor ya, karena suhunya lebih rendah. Nah, lalu kita masukkan persamaannya M1 kali C1 kali delta T1 ya. Kemudian M2 kali C2 kali delta T2 ya. Untuk massa, karena di sini satuannya gram ya, harusnya dalam kilogram, tapi karena ini perhitungan dikategorikan mirip perbandingan ya, nanti massanya itu bisa dicoret dan tidak akan pengaruh ke hasil akhir. Jadi untuk memudahkan perhitungan, kita tidak mengkonversi ya menjadi kilogram ya. Kalau misalnya untuk menghitung yang tunggal yang tidak memakai perbandingan, berarti satuannya perlu dikonversi ke kilogram, karena di sini untuk perbandingan ya, jadi tidak dikonversi juga tidak apa-apa ya. Jadi untuk memudahkan berarti kita tidak konversi ya, jadi tetap memakai satuan gram. Lalu kita masukkan ya M1 100, tapi satuannya sama ya. Kalau gram untuk benda 1 berarti benda 2 nya juga masanya harus gram ya, harus sama-sama karena perbandingan. Lalu di M2 nya M1 nya 200, M2 nya 100, C1 nya 900, C2 nya 4200. Kemudian delta T1 90 min X, delta T2 X min 20 ya. Nah, sebelum mengalihkan, ada langkah baiknya kita menyederhanakan dulu ya, menyederhanakan nilai-nilainya dulu ya, supaya memudahkan kita dalam mengerjakan nantinya ya. Kita sederhanakan ya, 200 dengan 100 ya, bagi coret 20. Kemudian 900 dengan 4200 juga coret 20 ya, coret 20. Oke, kita tulis hasilnya 9 kali 2 kali 9 ya, kali 90 min X sama dengan 1 kali 42 ya, kali X min 20 ya. Kita bisa sederhanakan lagi ya, sederhanakan lagi, masing-masing bagi 2 ya, kiri bagi 2, kanan bagi 2, 42 bagi 2, jadi 21 ya. Kita tuliskan hasilnya kembali. Satu ya, X min 20. Nah, lalu kita bisa sederhanakan lagi ya, 9 dengan 21 masing-masing bagi 3, 9 bagi 3 3, 21 bagi 3 7. Lalu kita kali pelangi masuk ya, 9 kali 90 ya, 270, 3 kali min X min 3X, kemudian sama dengan 7 kali X 7X,
kemudian 7 kali min 20, min 140. Nah, lalu kita bina ruas ya, 7x kelompokkan ya, min 3x ke ruas kanan, jadi plus 3x, 270 min 140 ke ruas kiri, berarti plus 140 ya. Tambahkan dapat 34 ya, 410, 7x tambah 3x ya, 10x, berarti x sama dengan 410 bagi 10 ya, sama dengan 41 derajat Celcius. Nah, jadi suhu akhir campuran kita sudah dapatkan 41 derajat Celcius.